Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tempat budidaya jangkrik milik Wawan Supriyadi yang terletak di daerah Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, saya bertanya seputar budidaya jangkrik yang sudah beliau jalani selama hampir 8 tahun lamanya. Ya awalnya sambilan kerja nanam jangkrik, ternyata hasilnya lumayan. Nah begitu kerja pun udah nggak kurang nyaman, akhirnya saya lari ke ternak jangkrik ini. Nah sampai sekarang lah, ya alhamdulillah sih bisa nyambung hidup dari jangkrik ini. Satu tahun saya berternak jangkrik sambil kerja. Begitu saya lihat lumayan, akhirnya pas di tempat kerjaan pun ada ibaratnya kayak outsourcing, itu ada pemutusan kontrak, dan sebelum pemutusan kontrak pun udah kita ambil duluan. Intinya utama sih nggak ada ikatan, karena apa sih namanya, kita kalau usaha sendiri itu kita istilahnya bisa mengatur waktu sendiri, nggak seperti kerja. Kalau kerja kan kita diwajibkan jam sekian mesti hadir, gimana, apalagi kita ada halangan, ada perlu apa. Kalau ini kita kan bisa kita atur sendiri lah ibaratnya waktu-waktunya, jadi lebih nyaman gitu. Ya yang paling utama sih dalam berternak jangkrik adalah ketekunan. Kalau untuk yang udah pandai sih mungkin susah ya, karena ketekunan, ketelitian itu bisa menghasilkan hasil yang lebih, seperti ada semut, ada apa, semuanya ditanggulangi. Karena kadang-kadang kalau orang yang udah biasa cuek-cuek aja, dia nggak tahu itu akan mengakibatkan lumayan untuk kegagalan. Nah ini ada 8 box jumbo, dan ibaratnya ini ada 8 box kecil yang akan dibuat, karena ini baru jadi, baru ditanam 2. Intinya gini, 8 box kecil ini akan berarti seperti box jumbo yang besar fungsinya. Karena apa? Ini penetesan umur setengah panen, langsung dipindah ke box besar dengan ukuran telur yang sama dengan box besar. Medianya yang utama kelaras, bisa juga banyak juga yang pakai krek telur, karena krek telur itu sudah saya coba beberapa kali dan hasilnya kurang maksimal. Ini media kelaras lah yang terbaik yang pernah saya coba. Dan rumput-rumput hijau-hijau yang lebih lembut ya biar bisa dimakan yang masih kecil. Kalau rumput hijau itu intinya untuk minum, makannya pur, dia minum rumput hijau yang mengandung air. Kalau kelaras itu fungsinya untuk dia wadah aja, sarang. Pakan utamanya adalah tetap pur. Ya kalau untuk yang kecil sih pur bagus biasanya, karena untuk yang udah agak besar sih setengah umur biasanya udah main pur yang agak murah karena borosnya. Jadi untuk mengurangi apa sih namanya, pengeluaran untuk umpan. Jadi kita pakai umpan yang agak murah karena dia udah rakus, udah kemakan walaupun pur murah gitu. Jadi 0 sampai 28 sampai 32 itu udah bisa dipanen. Maksimal 32 terbatas, karena lewat 32 sudah mulai berbulu. Banyak sekali kendala seperti tikus, seperti telurnya kurang bagus, kurang menetas, seperti cecek dan semut segala macamnya. Dan kelaras juga ya, sekarang tahu sendiri banyak dibangun klaster. Pohon pisang agak jarang ya. Ya otomatis kita mencari kelaras itu agak susah. Sebenarnya solusinya yaitu krek telur, tapi tetap aja hasilnya kurang maksimal. Makanya kalau bisa kita masih bisa cari kelaras, ya kita cari kelaras dulu untuk menanggulangi, karena ya kita maunya kan hasil maksimal. Itu per karung isi 1 kilo. Kita isi 1 kilo. Per karungnya itu di antara 40 sampai 50 ribu.
Kalau bicara omset itu tergantung penjualan ya. Banyak sekali teman-teman kita yang penjualannya udah wah. Tapi kita memang ibaratnya penjualannya minim. Ya omset saya sehari sekitar 400 sampai 500 ribu kotornya. Ya tip utama yaitu ya yang jelas jangan malas tekun udah. Karena peternak jangkrik ini modalnya ya sebenarnya nggak banyak. Misalkan kita punya ruang tidur juga kita bisa ternak jangkrik sekotak atau 2 kotak itu pun udah menghasilkan seperti punya kontrakan 1 rumah kan gitu, kontrakan petakan 1. Tapi yang penting ya itu ketekunan, dan juga harus ada pembuangan dulu, penjualan. Udah jelas ada yang mau menampung atau ada yang mau membeli, karena jangkrik ini seperti apa ya, rata-rata berlangganan. Jadi kalau kita masuk kemarin juga kita susah karena masing-masing udah pada punya langganan. Jadi ya itu kita harus cari pembuangannya dulu kalau bila ternak jangkrik. Usahakan ya nggak usah ngandelin kerja, karena kerja itu tergantung sama orang. Ukuran kita makan pun bisa ditakar sama mereka. Kalau bisa kita usaha sendiri. Dengan kerja, nggak semua usaha bermodal besar, banyak usaha bermodal kecil. Yang penting kemauan kita, ketekunan kita. Ya usahalah kalau bisa kita itu usaha, jangan ngandelin bekerja. Ya kalau masalah itu sharing ya ke saya juga bisa. Kalau sharing mah tanya-tanya, kita akan layani dengan baik. Kita ya berbagi ilmu lah, karena ilmu itu lebih baik ya dibagi. Tinggal kalau ntar ngejalaninnya ya terserah, jalanin sendiri usahanya, dioper kemana terserah, mau dijual kemana terserah gitu. Demikian hasil perbincangan dengan seorang peternak jangkrik. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang tertarik dengan usaha budidaya jangkrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.